Setia itu gampang, sampai kamu diuji. Kalian pernah nggak sih baca sesuatu terus 5 menit kemudian langsung lupa? Waduh, itu gue banget lagi. Apalagi kalau cuma baca doang dan gak dipikirin. Nah itu dia masalahnya, kita tuh sering banget cuma baca tapi nggak pernah kita hidupin. Kadang-kadang ada yang males, ya apalagi contohnya tantangan-tantangannya kalau ke gereja ya duduk yang pertama dibuka HP. Kitab itu yang maksudnya jadi sangat beda. Kadang-kadang sudah HP. Ya, bahwa dikatakan bahwa tanda binatang secara modern adalah bagaimana dari tingkah laku dan juga pola pikir yang dimana kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kepuasan ataupun ego kita sebagai manusia yang hidup dalam dosa. Tuhan pun juga berlaku demikian, karena Allah kita pun juga sama seperti orang tua kita yang selalu mengingatkan kita setiap saat. Kalau Tuhan Kalian pernah nggak sih baca sesuatu terus 5 menit kemudian langsung lupa? Waduh, itu gue banget lagi. Apalagi kalau cuma baca doang dan gak dipikirin. Nah itu dia masalahnya, kita tuh sering banget cuma baca tapi nggak pernah kita hidupin. Maksudnya? Nah jadi ada satu ayat yang menarik yang berbunyi, berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan yang menuruti. Jadi kita cuma bukan baca dan denger tapi harus dilakuin. Tunggu. Jadi bahagia itu bukan karena firman Tuhan, tapi karena kita setia dalam Tuhan gitu ya? Ya, setia sampai akhir. Tapi jujur, susah gak sih kalau selamanya setia gitu? Jujur iya lagi. Iya sih, tapi kan justru itu panggilan buat kita. Dan kabar baiknya kita gak sendirian. Jadi penasaran deh, kita belajar. Bener. Biar semakin tidak penasaran, Tidak penasaran. kita langsung aja buka pelajaran kita yang ke-12 di buku Cornerstone kita. Siapa nih yang mau masuk dulu ke dalam cerita? Aku boleh. Okay. Buat teman-teman yang belum punya bukunya, kita bisa buka dalam Wahyu 1 ayat 1-3, 8-11, 12, 17, dan 14. Dan buat teman-teman juga yang belum punya buku Cornerstone sama kayak kita, bisa banget untuk hubungi kontak Hope Channel Indonesia di bawah ini, atau bisa juga hubungi sosial medianya. Yaudah, biar gak penasaran, mending kita masuk aja gak sih? Oke. Ke dulu ya, ke dalam cerita. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu, sedang dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah
menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kita menarik banget sih ini ceritanya. Bener-bener tentang akhir zaman. Iya, tentang Yohanes. Iya. Apalagi satu pelajaran kita kan tentang Yohanes kan. Jadi itu kayaknya diceritain sedikit ke bagian wahyu yang diterima Yohanes tentang apa yang bakal terjadi di masa depan. Biasanya kan ramalan gitu lah ya. Semuanya itu asalnya sebenarnya dari Yesus, dikasih sama Allah, terus disampaikan ke malaikat, habis itu disampaikan ke Yohanes. Di awalnya itu kayak ada vibes peringatan ya, tapi juga harapan. Dibilang kalau orang yang baca, dengar, dan nurutin isi pesan, pasti bakal diberkatin. Tapi kita juga harus selalu siap pada saat Yesus akan datang segera. Nah, jadi itu di cerita yang kita tadi baca juga dijelaskan bahwa Yohanes sendiri itu lagi ada di Pulau Patmos karena dia setia sama firman Tuhan. Lalu di sana tuh dia tiba-tiba dengar tuh ada suara keras di belakang dia yang bunyinya tuh kayak suara trompet. Nah, dari pengalaman dia disuruh tulis semua yang dia lihat dan untuk dikirim ke 7 jemaat. Nah, artinya pesan ini tuh bukan cuma untuk dia, melainkan juga untuk buat semua orang yang percaya. Nah, terus di cerita ini juga dibuat gambaran tentang konflik besar bahwa ada naga yang marah dan menyerang orang-orang yang tetap setia sama Tuhan. Ini tuh nunjukin kalau hidup beriman itu nggak selalu gampang, tetapi pasti ada tekanan, godaan, bahkan serangan juga. Nah, terus juga di sini ada ditulis tentang peringatan keras Babel. Jadi simbol dunia yang rusak karena dosa itu yaitu Babel. Ini tuh tentang orang-orang yang milih untuk ikut binatang atau lambang kuasa kejahatan, dan mereka bakal ngalamin konsekuensi berat. Jadi ini bukan buat nakut-nakutin, tapi untuk nunjukin kalau pilihan hidup kita itu punya dampak serius. Tapi di tengah semua itu ada yang penting yang perlu kita highlight ya teman-teman. Ketekunan orang-orang kudus, maksudnya tuh orang yang tetap taat dan percaya sama Yesus walaupun keadaan susah. And that's the real deal, right? Bener. benar sih. Tapi aku jadi kayak makin penasaran jadinya dengan ceritanya gak sih? Banget. Supaya kita bisa tahu nih fakta-fakta lebih menariknya, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu dengan Profesor Corner. Apakah kamu tahu, waktu Yohanes nulis kitab Wahyu, kondisi saat itu gak santai sama sekali. Banyak orang percaya, termasuk 7 gereja di Asia, lagi mengalami tekanan dan penganiayaan. Salah satu penyebabnya adalah Kaisar Domitian. Dia memang pemimpin yang hebat dalam pembangunan dan ekonomi, tapi cara dia memimpin itu keras banget. Dia pengen dihormati seperti dewa, dan semua orang itu harus tunduk sama dia. Nah, masalahnya, orang Kristen itu nggak mau menyembah Kaisar, karena mereka cuma percaya sama Tuhan. Akibatnya, mereka ditekan, dianiaya, bahkan disiksa. Di tengah situasi kayak gitu, kitab Wahyu hadir untuk menguatkan mereka, ngasih harapan bahwa walaupun sekarang menderita, Tuhan tetap pegang kendali, dan pada akhirnya kebenaran pasti menang. Sekarang mungkin kita nggak sampai dianiaya kayak dulu, tapi tekanan itu tetap ada, entah dari teman, entah dari lingkungan, atau tren yang bikin kita harus ikutin arus.
Yuk belajar dari mereka, tetap pegang iman walaupun gak gampang. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang salah cuma karena takut beda ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu belajar Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya Pak Pen? Baik. Puji Tuhan. Ada host yang baru lagi ya? Enggak dong, Pastor. Ya, Nah, jadi Pak, kita Udah nyampe di sampai sahabat. di sahabat Pelajaran ke-12. Yes. Dengan judul Judulnya. Selamanya Setia, dengan ayat inti di Wahyu 1 ayat 3. Berbagailah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah, jadi Pak Pen di sini kan di ayat dibilang berbahagialah, kita harus selalu berbahagia. Tapi gimana caranya agar kita bisa tetap berbahagia dalam setia di tengah tekanan dunia inilah zaman sekarang gitu. kan sulit tuh Pendeta kayaknya. Benar-benar. Kayaknya. Ngomong tekanan, tertekan ya Pendeta ditanya. Waduh. Ya, berdasarkan akan pelajaran kita di pelajaran yang ke-12 dengan judul Selamanya Setia, dan juga ayat yang sudah dibacakan, maka gimana sih kita mengalami ataupun kita membebaskan diri kita daripada tekanan yang ada pada saat ini. Sekarang pertanyaannya, apa sih tekanan para teman-teman Cornerstone yang ada dimanapun kita berada pada saat ini? Apa sih tekanan-tekanan kalian? Oh, banyak sekali. Ujian. Ujian. Ya, ada ujiannya, ada juga pertemanannya, ada juga mungkin keluarga pun juga jadi tekanan gitu ya. Tapi gimana cara kita tetap setia kepada Tuhan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah yang benar? Nah, ini dia. Ini salah satu hal yang penting. Mengapa? Sebagaimana cerita ini menggambarkan, pendeta mau balik dulu ya, balik kisah dulu. Bahwa pelajaran ini juga mengingatkan bahwa ada salah satu jemaat yang Tuhan pilih, bahkan salah satu jemaat yang menjadi gambaran, yaitu jemaat Efesus, yang menggambarkan bahwa zaman gereja tersebut ataupun jemaat tersebut adalah saksi yang setia dan juga yang benar. Nah, pergumulan mereka juga sama seperti teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada. Kadang-kadang ada yang males, ya, apalagi contohnya tantangan-tantangannya kalau ke gereja, ya, duduk, yang pertama dibuka HP. Oh, kita berarti emang jadi sangat beda. Kadang-kadang sudah HP. Ya, kadang-kadang kalau misalnya pas kita contohnya kita dengar ibadah, ya yang ngomong ini gak asik nih gitu ya. Kita lihat orangnya, jadi tantangan juga. Ya, tapi teman-teman, Cornerstone manapun kita berada, perlu kita pahami bahwa kita ini datang mengikuti ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah saksi yang setia dan juga benar. Maka daripada itu perlu kita memahami apa sih motif kita, gitu ya. Apa sih yang menjadi motif kita? Jangan-jangan kita dekat sama Tuhan karena kita ada maunya. Wah. Iya. Tapi itu kayak gitu boleh Pastor? Tidak, tentu Oh, tidak. Tentu enggak dong ya. Tapi yang pasti dalam pelajaran kita bagaimana kita mengatasinya adalah belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun di lingkungan kita ngerasa ngajak-ngajak kita, udahlah, ayolah main sama-sama, ini nih, cek nih, ganteng nih contohnya gitu ya. Tiba-tiba kita langsung buka HP, ya terdistraksi gitu ya dengan hal-hal sekeliling kita. Tapi ingat, semuanya itu bisa jikalau kita sungguh-sungguh. Harus tahu niatan kita apa dulu. Kalau niatan kita sungguh-sungguh mau kenal dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, maka apapun itu kita akan lakukan dengan sepenuh hati kita. Oke. Jadi kira-kira gitu ya. Kayaknya Janice ada pertanyaan deh. Kayaknya lagi dia ngedalemin banget nih pertanyaannya. Beratnya Bener tuh. banget. Wah, lebih dari api, Pastor. Tadi kita udah baca tentang pelajaran ke-12 ini ada dibilang tentang tanda binatang. Kalau dalam konteks kehidupan modern, tanda binatang itu apa sih, Pastor? Iya, sebagaimana kita pelajari di kitab Wahyu, ya, maka pelajaran ini pun juga menjelaskan kepada kita bahwa kayaknya Wahyu ini selalu menjadi hal yang membingungkan. Ya, ada yang sini udah baca kitab Wahyu dari kitab pasal pertama sampai pasal terakhir? Pernah. Pernah. Ngerti?
Enggak. Enggak. Harus ada yang dijelasin dulu. Langsung ya, dijelaskan ngerti. dulu gitu ya. Benar. Nah ternyata dalam pelajaran kita juga menegaskan bahwa ternyata belajar kitab Wahyu pun juga harus belajar dari kitab-kitab yang lain. Ya, bukan kitab lain di luar daripada Alkitab, tidak, tapi tetap dalam Alkitabnya belajar dari kitab Daniel. Nah, ternyata Daniel dan juga Wahyu punya keterikatan yang sangat-sangat berkesinambungan dalam ceritanya. Terlebih khusus tanda-tanda binatang tadi itu kan ada ya. Dibaca tadi sudah ya? Sudah. Dibaca. Tanda-tandanya di mana aja tadi? Saking banyaknya. Ya, tanda-tanda binatang itu ada di tangan, ada juga di dahi. Banyak orang merasa bahwa kok tanda binatangnya bakal dipasang chip nih gitu ya, atau mungkin dipasang pelacak atau segala macamnya. Tentu tidak. Bahwa dikatakan bahwa tanda binatang secara modern adalah bagaimana dari tingkah laku dan juga pola pikir yang dimana kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kepuasan ataupun ego kita sebagai manusia yang hidup dalam dosa. Ya, jadi penting sekali kita melihat dalam pelajaran ini bahwa tanda-tanda itu bukan seperti apa yang kita bayangkan. Ya, mungkin apa yang kita bayangkan itu berdasarkan tontonan-tontonan film kita. Ya, tapi semuanya itu nggak seperti itu. Tuhan katakan perilaku, tindakan kita, pemikiran kita, itulah yang menandakan kita ini sebenarnya pengikut yang sang binatang itu, atau kita justru pengikut Tuhan yang sejati. Gitu. Nah, sekarang ada yang mau aku tanyain ya, ternyata. Kenapa Tuhan itu memberikan peringatan keras, tetapi di saat yang sama juga Tuhan memberikan janji berkat juga kepada Ironik umat-umatnya. gitu ya. Mm-mm. Kan ironik sebenarnya. Ironis ya. Jadinya, ya. Jadi kayak ngerasa kayak gimana ya? Tuhan kasih peringatan, tapi ingat ya, kalau misalnya base-nya Allah itu sendiri adalah kasih itu. Maka Allah inginkan semua manusia kembali kepada blueprint-nya. Apa sih blueprint-nya? Ya, bahwa manusia kembali kepada Tuhan dan hidup bukan dalam keberdosaan. Ya, maka penting bahwa peringatan diberikan kepada manusia, terutama dalam kitab Wahyu yang sudah kita bacakan juga bersama-sama, itu juga memberikan pengertian kepada kita dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, bahwa kita diajarkan untuk setia sampai mati. Setianya itu bukan berarti kita setia seperti kayak orang fanatik yang nggak berpikir panjang gitu ya. Tapi tetap kita setia dengan segala pemahaman, segala hikmat yang ada, bahkan upahnya pun juga berkatnya kan tadi dikatakan ada berkatnya, ada janjinya. Janjinya itu adalah memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Ya, karena kan biasanya kalau kita kan sebagai anak-anak diperingatkan ataupun dikasih teguran karena kita salah. Iya, biasa di rumah kalau nggak salah nggak mungkin dimarahin kan. Apalagi teman-teman Konosan dimanapun kita berada, kalau kita nggak salah pasti nggak akan dimarahin. Tapi karena kita salah, ya maka kita juga dikasih peringatan. Ya, jangan begini loh. Ini api panas. Ya, jangan disentuh. Ya, apalagi contohnya ini minyak goreng. Ya, jangan cemplungin tangannya. Iya, benar. Ya, maka Tuhan pun juga berlaku demikian karena Allah kita pun juga sama seperti orang tua kita yang selalu mengingatkan kita setiap saat. Kalau Tuhan itu cuek, ya. Kalau Tuhan itu cuek, mungkin mau ngapain pun juga ya terserah gitu ya. Ya urusan lo, urusan gue gitu ya. Tapi Tuhan nggak seperti itu, base-nya nggak seperti itu. Maka Tuhan juga berikan janji kepada kita. Bahkan dalam pelajaran kita pun juga mengatakan bahwa Tuhan pun juga akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, makanya dalam pelajaran kita judulnya adalah apa judulnya? Selamanya setia. Kalau kita selamanya setia, Tuhan pun juga selamanya setia sama kita. Amin. Ya, jadi inilah yang untuk menjawab daripada pertanyaan ketiga. Atau Pak Pendeta kasih pertanyaan? Aduh, kita Jangan dulu. ngerti semuanya. Kita Iya. mengertikan semuanya. Puji Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Fernando Torres Nenggolan, kelas 11, sekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Nita Priscilla, saya dari kelas 11, saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Cilacas. Nama saya Iren Quincanov, saya dari SMA Perguruan Advent Ciracas, saya kelas 11. Nama saya Efro Gregory Persiaan, saya dari kelas 11, saya bersekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas.
Setuju, karena Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya bahwa ia akan datang yang kedua kali. Setuju, karena banyak bukti dalam Alkitab yang mengatakan hal tersebut. Benar, karena kedatangan Yesus telah lama diperbincangkan di Perjanjian Lama. Setuju, karena sudah dikasih tahu kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti itu sudah diberitahukan kepada kita bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Setuju, karena berkat dari Tuhan itu diberikan tanpa memandang siapa dia. Setuju, karena orang-orang berdosa saja saat ini masih diberikan berkat oleh Tuhan. Setuju. Alasannya ya sama juga, banyak bukti-bukti di mana Tuhan Yesus memberikan semuanya ke orang-orang tanpa terkecuali. Benar, karena Yesus tidak pernah memandang siapa yang ingin dia berkati. Salah, karena Yesus datang kembali ke dunia untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak setuju, karena Tuhan Yesus datang juga untuk mengangkat orang-orang yang benar untuk ikut ke surga. Tidak setuju, karena Yesus menyelamatkan kita semua walau kita tidak berdosa. Tidak setuju, karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang dari segala dosa. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, jadi tadi kita kan udah dengerin pendapat dari teman-teman kita semuanya. Nah, sekarang saatnya kita mau dengerin pendapat dari teman-teman aku. Oke. Jadi kita teman-teman. Iya dong. Jadi apa sih, gimana, setuju atau tidak setuju mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan? Kita breakdown aja kali ya pernyataannya. Boleh. Kedatangan Yesus yang kedua kali telah dinubuatkan. Setuju atau enggak? Setuju. Setuju. Kasar? Telah dinubuatkan. Masih setuju. Wah, pasti setuju. Iya. Kita dengerin Pape soalnya, kalau emang setuju ya kita setuju. Kalau nggak setuju ya kita nggak setuju. Nanti nggak teguh dong sama imannya. Teguh. Oke, yang kedua. Tuhan memberkati semua orang tanpa terkecuali. Setuju banget. Nah kan, tanpa pendapat setuju udah setuju semua kan? FOMO. Iya. Coba yang terakhir nih. Tuhan Yesus datang hanya untuk menghukum orang berdosa. 1, 2, 3. Tidak setuju. Tidak setuju juga. Kok orang kayak ragu-ragu banget sih kita Tidak semua? setuju. Tidak setuju. Karena Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Benar. Menyelamatkan Semoga dan itu semua benar ya. Nah, itulah tadi pendapat-pendapat kita ya. Benar. Sekarang karena kita udah di penghujung episode kita pada saat ini, pada pelajaran kita ke-12, kita akan mendengarkan kesimpulan yang dibawakan oleh pendeta. Baik, menjadi satu kesimpulan di pelajaran yang ke-12 dengan judul Selamanya Setia adalah salah satu pembelajaran yang diajarkan kepada seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada, bahwa ternyata Allah pun juga setia kepada kita. Maka Allah pun juga bukan hanya sebagai Bapa, bukan hanya sebagai orang tua Tuhan kita yang hanya memberikan teguran saja, tapi Allah kita pun juga memberikan satu janji keselamatan bagi kita semua. Tapi ingat teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam terang. Ya, jadi jangan lari kemanapun kalau sudah tahu yang mana yang benar. Ya, jangan lari ke arah yang salah, karena Tuhan inginkan bahwa jika kita hidup dalam terang, maka Dia pun juga yang adalah terang itu sendiri, maka kita pun juga akan memperoleh satu persekutuan di dalam Tuhan. Maka inilah janji kepada kita semua, bahkan gak perlu khawatir ya kalau misalnya ada orang-orang yang meledek gitu ya, ataupun yang merasa bahwa kok kamu beda sih daripada yang lain tentang pembelajarannya, kok kamu begini sih cara hidup kamu. Ya, kamu harus kasih tahu ya, kalian harus kasih tahu kepada teman-teman bahwa ini loh ajaran yang benar itu. Urusan terima atau tidaknya itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Maka urusan kita adalah bagaimana kita tetap setia meskipun keadaan kita kayaknya susah banget nih, baik itu di keluarga, baik itu di pertemanan, baik itu di tempat les sekalipun. Ya, maka kita harus tetap setia kepada Tuhan meskipun langit runtuh. Ingat, setia itu nilainya sangat besar, ya, sangat mahal.
maka kita pun juga harus tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Semoga apapun yang ngomongin pendeta bisa kita terapkin ya. Amin. Nah, kalau gitu mungkin pendeta biar kita bisa lebih menguatkan lagi, pendeta bisa mendoakan kami semua. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami panjatkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan lewat pembelajaran Cornerstone di pelajaran yang ke-12 ini. Kami tahu Bapa bahwa kami adalah manusia ataupun anak-anak Tuhan yang selalu berbuat akan kesalahan, namun Tuhan kiranya mau mengampuni kami, sehingga pembelajaran pada saat ini pun juga dapat menjadi satu pembelajaran yang mengingatkan kami bahwa kami harus tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti Engkau adalah Tuhan yang setia bagi masing-masing kami, tidak meninggalkan kami. Bahkan semua orang pun juga Tuhan jangkau. Maka menjadi bagian kami adalah untuk datang kepada Tuhan hari demi hari. Berkatilah juga bagi seluruh Cornerstone, dimanapun yang kami berada ataupun yang berada di studio dalam kesehatan kami, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna daripada sorga, sehingga kami juga dapat memperoleh sukacita yang berasal daripada sorga. Inilah doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih atas Pastor. jawaban-jawabannya. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia dan mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.